Pahajang Semeng. Apa kabar Anda saudara? Berita Bali kembali menyapa Anda bersama saya Ruth Sahanaya. Serangkaian berita seputar Bali telah kami sediakan untuk Anda. Berikut 3 berita utama Berita Bali hari ini. KPUD Jemberana menemukan ratusan surat suara cacat. Seorang juru parkir di Kota Denpasar tidak lagi mendapatkan bantuan sosial setelah maju sebagai caleg DPRD. Mencoba kelezatan sate dan pepes ikan marlin di Kota Denpasar. KPU Jemberana sudah rampung menyortir dan melipat surat suara untuk pemilihan caleg DPR RI. KPU melipat sekitar 240.000 lembar surat suara dan siap mendistribusikannya ke sejumlah TPS di Kabupaten Jemberana. KPU juga menemukan sekitar 170 lembar surat suara yang cacat, namun KPU menganggap jumlah tersebut wajar karena proses percetakan. Ketua KPU Jemberana Iketut Adi Sanjaya mengatakan, proses melipat surat suara DPR RI ini sesuai dengan target selama 3 hari. Untuk DPR RI kita sudah selesai kemarin jam 2 sore, jadi 2,5 hari dari target 3 hari. Kemudian dengan 84 pelipat. Surat-surat suara yang kita sortir dan lipat itu ada kerusakan ya sekitar 170-an lah. Itu pun kerusakannya ada yang karena memang benar-benar robek, juga karena ada memang cacat dalam proses pencetakan. Jadi ada noda, kemudian yang sudah kita bedakan itu. Kalau yang robek paling hanya 70-an lah. Kemudian selanjutnya yang dilipat hari ini apa ini? Hari ini kita melakukan proses pelipatan untuk surat suara anggota DPRD provinsi. Tetap menggunakan orang yang sama masih. Targetnya berapa hari? Sama juga. 3 hari paling ya? banyak 3 hari, kalau hari bisa 2,5 hari atau 2 hari selesai ya. Oke. Setelah tahapan ini, KPU Jemberana akan melanjutkan proses melipat surat suara untuk DPRD provinsi dengan melibatkan 84 orang tenaga pelipat. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jemberana. Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Selasa lalu berkampanye di eks Pelabuhan Buleleng. Para pendukung dan simpatisan menyambut kedatangan Cawapres 02 termasuk anak-anak. Petugas Bawaslu mulai dari tingkat provinsi hingga desa ikut mengawasi ketat proses kampanye agar tidak terjadi pelanggaran. Dalam kampanye tersebut, petugas menegur orang tua yang membawa anak-anak yang mengenakan kaos kampanye pemberian panitia. Menurut Undang-Undang KPU, Bawaslu berhak melarang anak-anak terlibat dalam kampanye. Kita ketahui bahwa tempat ini adalah tempat memang untuk rekreasi dan tidak ada kegiatan kampanye pun anak-anak sering bermain-main di sini. Tapi yang kita perhatikan di sini jangan sampai ada anak-anak yang memakai baju maupun kostum atribut partai politik maupun pasangan calon. Dan tadi sudah dicegah oleh kita selaku Bawaslu baik dari provinsi, Kabupaten Buleleng, PKD dan kecamatan sudah mencegah itu. Sehingga seperti yang teman-teman ketahui ada yang memang awal anak-anak tidak tahu menggunakan kaos pasangan calon Prabowo Gibran namun sudah dibuka. Karena ketidaktahuannya kita cegah dan dari panitia juga sudah mengumumkan berkali-kali agar tidak ada anak-anak yang memakai baju kaos Prabowo Gibran. Selain mengawasi jalannya kampanye, Bawaslu juga memantau keterlibatan ASN maupun kepala desa. Namun sejauh kampanye berjalan tidak ada ASN maupun anggota TNI Polri yang terlibat.
Bawaslu Pusat sebelumnya memutuskan Gibran melanggar aturan kampanye dengan membagi-bagikan susu di kawasan Bundaran HI pada 3 Desember lalu. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Buleleng. Pemilihan presiden akan berlangsung Februari mendatang. Komisi Pemilihan Umum Tabanan hingga hari ini masih berpacu melipat surat suara. KPU Tabanan menargetkan selesai pada 12 Januari, namun sepertinya proses melipat surat suara ini molor karena surat suara DPD hingga saat ini belum datang. Iwayan Suwirta, Ketua KPU Tabanan berharap relawan bisa merampungkan proses melipat surat suara ini sebelum tanggal 15 Januari mendatang, sehingga KPU bisa segera mengirim surat suara kecamatan dan desa di wilayah Tabanan. Untuk mendistribusikan surat suara akan menggunakan 80 armada dan KPU berharap cuaca baik sehingga pengiriman surat suara tepat waktu. Dari awal sudah kita targetkan dan kita estimasikan juga dalam hal pelipatan. Kita kemarin targetnya tanggal 12 sebenarnya sudah kita selesai. Nah, karena ini surat suara DPD-nya belum datang, nah mungkin kita masih menunggu itu nanti, mudah-mudahan di bawah tanggal 15 kita sudah selesai nanti untuk pelipatan. Dan selanjutnya proses settingnya, karena kita setelah pelipatan langsung kita setting di gudang logistik kita. Itu sudah tersetting per TPS, per desa dan juga per kecamatan seperti itu. Nah, karena kita masih dalam proses pelipatan dan setting logistik, harapan kita sih kita memenuhi target waktu dan juga target jumlah. Artinya tidak hanya waktu, yang penting juga adalah di mana kebutuhan kita juga tepat kan, seperti itu. Saat ini KPU Tabanan harus melipat surat suara sebanyak 380.000 lembar. Targetnya seluruh surat suara ini harus selesai 12 hari ke depan. Sementara untuk surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden sudah rampung. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Tabanan.